Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, pada kajian hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana Barat menaklukkan peradaban Islam. Ada sebuah buku yang selama 75 tahun ini dilarang beredar, dilarang terbit, dilarang disampaikan kepada umum. Buku itu berjudul Al-Islam As-Sawri, atau bagaimana membentuk militansi seorang muslim. Buku ini menyampaikan, ketika kita membaca buku ini maka kita akan mengetahui dan back to Islam, kembali ke Islam dalam semangat giroh kita. Jadi buku ini mampu memotivasi yang membaca untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam. Karena itulah ketika 75 tahun sudah dilarang beredar dan kini beredar dan dipelajari, maka kita mengetahui bagaimana Barat mengalahkan peradaban Islam. Seperti yang kita ketahui, peradaban Islam sejak abad ke-7, sejak Rasulullah SAW, dan kemudian berakhir pada tahun 1924 dengan runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah. Nah, apa yang menarik dari buku Al-Islam As-Sawri ini adalah di situ diceritakan bagaimana pendidikan itu menjadi sebuah pondasi awal dalam sebuah peradaban. Jadi Barat, dalam hal ini Prancis dan Inggris, sebelum melakukan ekspedisi atau penjajahan, dimulai pada setelah perjanjian Tordesillas tahun 1458, di mana membagi dua ekspedisi, yaitu ekspedisi oleh Portugis dan Spanyol. Sebelumnya kemudian Inggris dan Prancis sudah melakukan riset, penelitian. Mereka melakukan penelitian dan kemudian mereka mendapati hasil penelitian itu bahwa kunci dan semangat peradaban Islam terletak di dua hal, yaitu di Quran dan di bahasa Arab. Mengapa mereka bisa menyimpulkan seperti itu? Ternyata mereka mendatangi dari peradaban Islam di Samudra Atlantik sampai Samudra Hindia. Mereka menjumpai anak-anak kecil dengan fasihnya membaca Quran, kemudian berbahasa Arab, dan metode yang digunakan metode pendidikan ala Nabi, yaitu kemudian metode pendidikan yang disebut dengan kutab, dan berorientasikan pada Quran dan berorientasikan pada bahasa Arab. Di kurikulumnya Quran dulu, Quran lagi, Quran terus, dan mengkajinya dengan bahasa Arab. Mereka, para anak kecil ini, sudah hafal Alfiyah. Mereka sudah hafal dengan Quran, sehingga dengan pondasi Quran itu mereka kemudian menjadi para pejuang, para mujahid, dan para pembela agama Islam. Subhanallah. Maka mengetahui itu, ketika kemudian Barat melakukan penjajahan di dunia dengan semangat 3G, God,
glory gospel, ingin mencari harta, ingin meneruskan kembali kejayaan Barat, dan juga ingin menyebarkan agama Kristen dan Katolik, maka yang pertama kali dilakukan oleh Inggris dan Prancis adalah memisahkan Islam dari Quran dan dari bahasa Arab. Maka Inggris kemudian memisahkannya dengan cara bertahap, sementara Prancis dengan cara yang lebih sadis, yaitu diberangus semua lembaga pendidikan Islam. Apa yang dilakukan oleh Inggris? Yaitu ia membuat golongan, membuat stratifikasi. Yang pertama, stigma bahwa yang masuk pondok pesantren, yang masuk lembaga pendidikan Islam itu adalah orang yang miskin, orang yang melarat, orang yang bodoh, yang tidak mampu. Jadi ini dibuat stigma seperti itu. Apakah kita bisa masih merasakan seperti itu? Iya. Ketika kemudian anaknya sekolah mana? Oh, pondok. Wah, berarti enggak keterima negeri. Ataupun kemudian, wah, berarti nakal. Jadi stigma bahwa pondok pesantren, lembaga pendidikan Islam ini kemudian untuk kalangan yang miskin, bodoh, dan kemudian nakal. Maka kemudian Inggris membuat sebuah lembaga pendidikan negeri, yang kemudian di sekolah negeri ini ya, pelajaran agama Islam hanya sedikit, ya, seminggu 2 jam. Tetapi yang diajarkan, ya, artinya bagaimana supaya jauh dari bahasa Arab dan Al-Quran sebagai sebuah semangat peradaban Islam. Dan kemudian Inggris membuat lembaga pendidikan yang disebut dengan international school atau sekolah internasional. Ini juga jauh dari semangat peradaban Islam. Maka hari ini kita bisa saksikan bagaimana kemudian itu terasa ketika kemudian sekolah-sekolah Islam, lembaga pondok pesantren ini diimajkan seperti itu. Dan kemudian yang sekolah negeri ini menentukan kemudian prestasi, dan juga sekolah internasional. Jadi stigmanya yang sekolah semakin tinggi sekolahnya internasional di negeri itu kemudian kita rasakan kemudian, oh berarti anaknya pinter, kemudian mampu dan berpendidikan. Inilah kemudian cara Barat memisahkan Islam dari semangat, dari ruhnya, yaitu Quran dan bahasa Arab. Dan inilah cara Barat menaklukkan peradaban Islam yang gemilang selama 15 abad. Jamaah muslim rahimakumullah, ketika kemudian Islam akhirnya kemudian terstigma seperti itu dan lembaga pendidikan, maka kemudian muncul pede atau ketidakpercayaan diri umat muslim dalam menghadapi umat yang lain. Akhirnya kemudian penjajahan itu dimulai dan akhirnya umat Islam ikut dalam arus penjajahan itu, bahkan kemudian ada umat Islam yang menjadi bagian dari penjajahan itu. Oleh sebab itu, satu-satunya yang kemudian harus kita lakukan sebagai seorang orang tua yang muslim, sebagai pendidik muslim, karena orang tua sejatinya adalah pendidik utama dan awal dari anak. Maka yang dilakukan adalah letakkan dasar, fondasi anak pada peradaban Islam yang gemilang. Apa itu? Yaitu Quran dan bahasa Arab, sehingga anak tadi menjadi punya ghirah, semangat untuk kemudian menjadikan Islam menjadi mulia, izul Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan umat muslim. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita sebagai orang tua
pendidik dan juga lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren SMK Robi Rontiah ini memiliki spirit untuk kemudian menjadikan Islam sebagai sebuah nafas ruh dan poros kehidupan dengan mengembalikan lagi Quran dan bahasa Arab seperti yang dicontohkan oleh para nabi, rasul, para khalifah, para tabi'in dan juga para ulama serta penerusnya. Dan semoga kita bagian dari izul Islam wal muslimin menuju peradaban Islam yang gemilang. Jazakumullahu khairan katsiran. Aku qouli hadza wa astagfiru minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.